Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam jangan lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan panutan suri tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini pula khotib mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri khotib pribadi. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hanya dengan cara inilah kita akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melontarkan sebuah kalimat, matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka? Sayyidina Umar memang menyampaikan dengan nada tanya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa yang lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan diri bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat mensejajarkan
posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Seorang pakar ilmu tafsir yang sama-sama kita kenal, Kiai Haji Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama, sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. A'zamun ni'am ba'dal iman billah ni'matul aman. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen seperti ini adalah perlombaan menjadi pribadi yang paling bertakwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua adalah mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong, atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktik ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-mulku wad-dinu taw'amani, fad-dinu aslun was-sultanu harisun
wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'iun. Kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbolis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun, itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik, untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton, mencintai tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari segala malapetaka, hingga bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.